Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teks laporan hasil observasi. Ini merupakan materi terakhir di semester 1 ya anak-anak ya. Ya, kita akan mengenal teks laporan hasil observasi. Observasi itu adalah peninjauan secara cermat. Jadi yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek setelah diadakannya peninjauan atau secara cermat dan sistematis. Itu ya yang dinamakan dengan teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya itu adalah menjelaskan objek yang akan dibahas dari sudut pandang ilmu. Sekarang untuk struktur teks laporan hasil observasi ini ada 3 ya. Ada definisi umum, kemudian ada deskripsi bagian, dan kemudian ada simpulan. Definisi umum ini berisi tentang informasi umum, nanti bisa berupa nama, kemudian asal-usul, kemudian informasi tambahan tentang hal yang akan dilaporkan. Nah, pada bagian ini biasanya ada kalimat definisi. Kalimat definisi itu ditandai dengan ada kata adalah, kemudian bisa juga menggunakan kata merupakan. Itu ya anak-anak ya. Jadi perhatikan yang dimaksud dengan kalimat definisi itu kalimat yang biasanya menggunakan tanda seperti adalah, merupakan, ialah, nah seperti itu. Kemudian ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berupa rincian-rincian dari apa yang akan dilaporkan. Jadi nanti ada kalimat klasifikasi, misalnya makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Nah, misalnya seperti itu ada pengelompokan. Kemudian ada simpulan. Nah, simpulan ini berisi ringkasan umum hal yang akan dilaporkan. Begitu ya anak-anak ya. Berikutnya kita kenal unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu menggunakan istilah. Contoh istilah bisa dilihat seperti ini ya anak-anak ya. Jadi misalnya ada kata abiotik. Abiotik itu artinya tidak hidup. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi itu penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada ekosistem, yaitu komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan beserta habitatnya. Jadi istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang biasanya menunjukkan sifat yang khas dalam bidang tertentu. Seperti itu ya. Untuk bisa mencari maknanya, kita bisa menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya menggunakan kata baku. Kata baku ini merupakan kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contoh kata baku dan tidak baku bisa dilihat seperti ini perbandingannya anak-anak. Jadi ada kata tidak bakunya itu analisa, kalau yang baku adalah analisis. Inframerah itu yang baku adalah yang jadi satu rangkaian ya. Kemudian antioksidan juga seperti itu, pasca panen juga seperti itu. Metode itu tidak baku, yang baku adalah metode. Nah, contoh kata tidak baku dan baku yang lainnya masih banyak. Ini hanya sebagai gambaran saja ya. Kemudian menggunakan kalimat definisi tadi ya. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi bahwa kalimat definisi adalah kalimat yang mendefinisikan sesuatu. Biasanya itu terdapat pada struktur pernyataan umum yang ada di paragraf awal-awal ya. Misalnya di sini contohnya museum adalah, nah ini ya menggunakan kata adalah di sini, ini menunjukkan kalimat definisinya. Kemudian menggunakan kalimat klasifikasi. Yang dimaksud klasifikasi itu kalimat yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Nah, contohnya bisa dilihat seperti ini anak-anak. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dapat dibedakan menjadi 2, yaitu paragraf deduktif dan induktif. Nah, ini ya dapat dibedakan menjadi 2. Ini kan dikelompokkan. Jadi seperti itu. Ya, kemudian kita akan mengenal gagasan utama dan kalimat utama. Ini ada perbedaan ya anak-anak antara gagasan utama dengan kalimat utama. Kalau gagasan utama itu merupakan masalah yang mendasari, atau nanti bisa disingkat, gagasan utama itu adalah inti dari paragraf. Jadi gagasan utama itu lebih umum dari kalimat utama. Sedangkan kalimat utama itu merupakan kalimat
yang merupakan realisasi dari pengembangan gagasan utama. Nah, ini kalimat utama itu bisa terletak di awal, bisa terletak di tengah, bisa terletak di akhir. Sekarang perhatikan contohnya. Misalnya ini ya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut berasal dari darat, laut, dan dalam perut bumi. Kekayaan alam dari darat misalnya hasil hutan, kekayaan alam dari laut misalnya mutiara, ikan, dan rumput laut. Sementara kekayaan alam dari perut bumi misalnya emas, batu bara, dan sebagainya. Nah, sekarang kita cari gagasan utamanya atau inti dari paragraf ini adalah kekayaan alam Indonesia itu melimpah gitu ya. Nah, melimpah karena apa? Karena itu kaya, baik itu dari darat, laut, dan perut bumi. Nah, ini dicontohkan kalau dari darat itu ada apa, dari laut itu ada apa, dan dari perut bumi itu ada apa saja. Nah, itu ya yang menjadi gagasan utamanya atau inti yang disampaikannya. Kemudian kalimat utamanya itu ternyata terletak di awal paragraf. Jadi seperti ini ya, kalimat utama ditulis utuh dari awal sampai dengan titik. Jadi Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Itu yang menjadi kalimat utama. Beda ya. Sekarang sudah paham kan anak-anak untuk perbedaannya? Nah, berikutnya di dalam teks laporan hasil observasi juga kalimatnya itu harus padu. Yang dimaksud dengan kalimat padu itu kalimatnya sesuai dengan gagasan utamanya atau ide pokoknya. Misalnya, ada gagasan utamanya tentang berbagai manfaat dari lebah. Maka pengembangan gagasan utamanya ini kalimat-kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah dirancang seperti ini artinya kalimatnya nanti sudah padu. Misalnya, lebah memiliki berbagai manfaat. Ini masih nyambung ya dengan berbagai manfaat lebah. Di alam, lebah berfungsi membantu proses penyerbukan tumbuhan. Berarti kan ini juga mengandung manfaat gitu ya. Kemarahan lebah bisa disebabkan karena terganggu dan terkejutnya koloni itu. Nah, ini apakah yang kalimat ini ada kaitannya dengan manfaat lebah? Ternyata tidak ada ya. Jadi ini ada kalimat yang tidak padu pada kalimat ketiga ini anak-anak. Karena pada kalimat ketiga ini tidak sesuai dengan gagasan utamanya yang tentang manfaat lebah. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita lihat kalimat sebelumnya. Lebah juga bermanfaat dalam pengobatan. Ya benar ya, karena ini masih menyangkut manfaat lebah. Dalam dunia kuliner, lebah berperan sebagai bahan yang membuat masakan tertentu lebih nikmat. Nah, ini juga ada kaitannya dengan manfaat. Jadi dari paragraf ini ternyata kita bisa menemukan satu kalimat yang tidak padu karena ini yang dibahas adalah manfaat lebah, tapi kok di sini malah tentang kemarahan lebah. Nah, berarti kan ini tidak padu. Maka ketika kalian nanti menyusun pengembangan paragraf, itu kalian harus memperhatikan gagasan utamanya supaya semua kalimat-kalimatnya itu menjadi kalimat yang padu. Nah, berikutnya kita juga harus menggunakan tanda baca dan ejaan yang disempurnakan. Seperti kalian coba lihat di sini ya, di dalam contoh. Kekayaan alam Indonesia berasal dari darat, laut, dan perut bumi. Ini kan ada kalimat perincian, dirinci. Karena kan apa saja yang kekayaan alam Indonesia itu ada darat, laut, dalam perut bumi. Itu kan ada 3 ya rinciannya ya. Nah, rincian itu kalau lebih dari 2 kalian gunakan koma seperti ini ya. Koma pertama setelah kata darat, koma yang kedua setelah kata laut dannya. Jadi di sini sebelum konjungsi dan ya. Dan dalam perut bumi titik seperti itu ya. Terus yang kedua, dengan demikian ini ada konjungsi di awal kalimat. Konjungsi itu kata hubung ya. Kata hubung dengan demikian ini adalah konjungsi yang terletak di awal kalimat. Jadi kalau ada konjungsi yang terletak di awal kalimat, itu setelah konjungsi menggunakan koma ya. Dengan demikian Indonesia harus menjaga kelestarian alam. Nah, ini konjungsi antar kalimat, maka setelah konjungsi itu harus diberi koma. Tapi ingat ya, untuk yang kalimat pertama tadi, kalau rinciannya hanya ada 2, misalnya kekayaan alam Indonesia berasal dari darat dan laut, misalnya seperti itu, tidak usah diberi tanda koma. Yang diberi tanda koma itu setelah dirinci lebih dari 2. Sampai di sini paham ya anak-anak ya?
Ya, berikutnya adalah penggunaan kalimat yang efektif. Jadi kalimat yang efektif itu tidak boros. Kalau misalnya ada kata-kata yang perlu dihilangkan, itu lebih baik dihilangkan saja dalam kalimat yang efektif itu ya. Nah, sebagai contohnya ini. Terumbu karang memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Itu tidak efektif karena masih ada kata-kata yang bisa kita hilangkan pada kalimat satu. Sehingga efektifnya ada di kalimat dua. Terumbu karang memiliki manfaat yang sangat besar. Sangat, kalau sudah menggunakan kata sangat, tidak usah menggunakan kata sekali. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, pantai memiliki berbagai macam-macam manfaat bagi manusia. Ini juga tidak efektif. Kita bisa mengefektifkannya dengan pantai memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Seperti itu ya. Jadi kan sudah ada kata berbagai. Berbagai itu kan artinya sudah lebih dari satu. Ini ada macam-macam. Kalau macam-macam itu nanti maknanya juga lebih dari satu. Nah, ini kan pemborosan kata. Maka kita menghilangkannya saja yang kata macam-macamnya itu ya, seperti ini. Jadi untuk pembenarannya ada di kalimat nomor 4. Ya, demikian anak-anak untuk sekilas terkait dengan teks laporan hasil observasi baik struktur maupun kaidah kebahasaannya. Untuk yang materi lengkapnya itu kalian bisa simak di buku paket maupun yang ada di LKS. Silahkan, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.